semuanya, perkenalkan nama aku Karina Putri Maharani dengan NPM 10124131 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama aku Asti Suliawati dengan NPM 10124141. Dan hai, saya Meli Agustina dengan NPM 10124026. Pada siang kali ini kita berada di Denny Arfa Salon yang berlokasi di Jalan Anyar, Majalaya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mewawancarai pihak salon mengenai sumber daya manusia. Jadi, ikutin terus kami untuk mewawancarai. Baik, kami di sini sudah bersama pemilik salonnya. Perkenalkan dulu, Pak. Ya, dengan saya Denny Arifin kembali dari Denny Arfa Salon. Saya akan bertanya kepada Bapak. Menurut Adeni, bagaimana sih cara salon ini menerima karyawan baru? Tidak ada syarat khusus yang perlu dipenuhi untuk menjadi karyawan di salon ini, asalkan bersedia bekerja. Calon karyawan akan langsung diarahkan dan diberikan tugas sesuai kebutuhan. Tidak diperlukan latar belakang pendidikan atau keterampilan khusus di bidang salon, karena setiap karyawan harus diajarkan dari nol tahap sampai benar-benar menguasai pekerjaannya. Namun sikap baik seperti kejujuran, keramahan, dan kesediaan untuk belajar sangat dihargai dan menjadi nilai tambah bagi calon karyawan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah di salon Adeni ini ada pelatihan atau pembekalan keterampilan buat karyawan baru atau yang sudah lama? Kalau misalkan ada, biasanya gimana pelaksanaannya? Pelatihan dilakukan langsung di tempat kerja. Biasanya karyawan baru akan diminta untuk mengamati terlebih dahulu. Kemudian secara perlahan mulai dilatih sambil praktik langsung. Proses pelatihan ini berlangsung dalam jangka panjang, bersifat berkelanjutan. Selain itu, karyawan kerap diikut sertakan dalam pelatihan tambahan seperti seminar dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan, serta mengikuti tren terbaru dalam dunia tata rambut yang selalu berkembang. Selanjutnya, apa ada aturan tertulis soal sikap kerja atau kedisiplinan, dan biasanya bagaimana cara menyampaikan kepada karyawan? Aturan tertulis secara resmi tidak ada ya, namun sikap kerja dan kedisiplinan tetap dijaga melalui teguran langsung apabila keluhan dari pelanggan atau jika ditemukan perilaku kinerja yang tidak sesuai. Teguran ini menjadi bentuk pembinaan karyawan yang bisa memperbaiki diri. Baik, Bapak, di sini saya akan memberikan 4 pertanyaan. Dari yang pertama, terus bagaimana cara salon ini mengatur soal absensi dan kedisiplinan kerja para karyawan? Salon ini tidak menggunakan absensi digital atau manual. Kehadiran dan kedisiplinan kerja karyawan dipantau melalui CCTV, termasuk waktu kedatangan, jam operasional, waktu pulang. Pemantauan ini cukup efektif dalam melihat konsistensi kehadiran dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Baik, selanjutnya, apakah ada penilaian kinerja buat karyawan di sini? Kalau ada, biasanya dilakukan seberapa sering? Ya, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, meskipun tidak dalam bentuk formal. Penilaiannya lebih kepada keterampilan atau skill ditunjukkan selama bekerja. Biasanya dalam beberapa bulan akan terlihat perkembangan kemampuan masing-masing karyawan.
semakin baik dan meningkatnya performa, maka gaji atau penghasilan pun ikut meningkat. Selanjutnya di salon ini adakah penghargaan atau bonus buat karyawan yang kerjanya bagus? Ada sistem bonus yang diberikan terutama ketika salon sedang ramai menghasilkan pemasukan lebih. Namun pemberian bonus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kontribusi dan kinerja masing-masing karyawan selama periode tertentu. Baik, selanjutnya kalau ada masalah atau konflik antar karyawan, biasanya diselesaikannya bagaimana? Konflik antar karyawan sangat jarang terjadi. Namun jika ada masalah, biasanya langsung diselesaikan secara kekeluargaan. Biasanya dalam beberapa kasus karyawan yang bermasalah memilih keluar sendiri setelah diberikan peringatan. Penyelesaian masalah selalu dilihat dari dua sisi agar diputuskan secara adil. Pertanyaan selanjutnya, apakah karyawan pernah diajak ikut serta dalam ngasih ide atau ambil keputusan soal pelayanan atau kegiatan operasional di salon? Ya. Kadang-kadang ada, terutama jika berkaitan langsung dengan pekerjaan harian, karyawan dilibatkan dalam diskusi pengambilan keputusan. Pendapat mereka didengar agar operasional salon bisa berjalan dengan baik dan efisien. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar semuanya karyawan tahu dan paham soal visi-misi atau nilai-nilai yang dianut ini? Biasanya penyampaian visi misi atau nilai-nilai kerja dilakukan secara informal melalui briefing singkat. Dalam briefing tersebut, karyawan diberi arahan mengenai sikap kerja yang diharapkan serta tujuan kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah data karyawan seperti identitas, kontrak kerja, dan hak-hak lainnya dicatat dan disimpan dengan baik? Biasanya disimpan dan dikelola dengan cara seperti apa? Tidak ada sistem pencetakan formal untuk data karyawan. Umumnya karyawan bekerja sudah dikenal secara pribadi. Namun jika ada karyawan baru yang belum dikenal, biasanya hanya ditanyakan data dasar seperti identitas pribadi. Paling jauh salon akan meminta untuk melihat KTP, tapi tanpa ada sistem penyimpanan dokumen tersebut. Baik, saya akan memberikan salon ini untuk pengalaman yang lebih baik, dan salon ini bisa mulai mencatat data karyawan secara prosedur dan membuat panduan kerja tertulis yang sederhana. Ini akan membantu menciptakan kejelasan dan profesionalisme mendukung operasional yang lebih rapi dan efisien. Terima kasih atas saran dan kritiknya, saya terima dengan baik. Mengucapkan terima kasih kepada Salon Adeni untuk bersedia kami wawancarai agar tugas kami cepat selesai. Oleh karena itu, semoga Salon Adeni tetap terus berkarya dan semoga melejit